Memang kata gurunda kita kan sering mengatakan bahwa kalau kita menjauhi dosa, menjauhilah, bukan tanpa dosa ya. Kita akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Karena di surga itu nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Nah, bagaimana supaya terinstall itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini para sahabat Magnet Rezeki berjumpa lagi di dalam program Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa Magnet Rezeki TV, para pemirsa dimanapun yang berada? Insyaallah hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, kehidupan kita tentunya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pagi hari ini saya bersama dengan seseorang yang luar biasa, Ustadz Salim Nur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, ya khair. Syukran. Ini sudah berapa hari Ramadan ini Ustadz tambah cerah ini. Masya Allah ya. Ini keberkahan buat kita semuanya Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa, selalu Allah mudahkan tentunya. Amin. Begitu juga yang mungkin dalam berhalangan, tentunya sama-sama kita juga berharap ridhonya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pagi ini dalam program Sahur Bareng Magnet Rezeki, pagi ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Nasihat untuk para pejuang ilmu. Nah, di dalam salah satu kewajiban sesama muslim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kewajibannya salah satunya adalah saling menasihati sesama muslim. Nah, kita dari para pejuang ilmu ini tentunya ya, di dalam Magnet Rezeki tentunya ini juga terus berharap pada para guru ya untuk selalu minta nasihat. Dan pagi ini kita akan lebih dalam membahas mengenai tema itu bersama Ustadz Salim Nur. Tafadhol Ustadz, mohon dijelaskan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadral ilmi wal ulama wal muta'allimin wa faddalahum ala sairil alamina minal abidin. Salawatu rabbi wa barakatuhu wa rahmatuhu ala sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pertama, puji syukur hanya kepada Allah kita panjatkan yang telah memberikan emas taufik, intan rahmat kepada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama dalam acara Sahur Bareng Magnet Rezeki. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Magnet Rezeki yang dimuliakan Allah. Kita hidup itu apapun yang kita inginkan di dunia dan di akhirat itu pasti harus mempunyai ilmu. Nabi berkalam, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi siapa yang pengen sukses di dunia, kuncinya ilmu. Yang sukses di akhirat, ya kuncinya harus punya ilmu. Dan kalau pengen sukses dua-duanya, ya kuncinya hanya satu, harus
punya ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bakalan jadi orang sukses. Gitu. Harus nah ilmu ini berbeda dengan rizki. Ilmu itu secara makro saja, ini kan karena nasihat buat kita semua, buat para pejuang-pejuang ilmu, para santri. Saya juga merasa ini masih jadi santri nih, bagus. Masih jadi santri magnet rizki. Jadi kata ahli tasawuf, orang yang merasa jadi santri itu pahalanya lebih besar ketimbang kita merasa jadi guru, jadi kiai, jadi ustadz. Jadi, karena pahala kita belajar itu lebih tinggi. Jadi kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang belajar tentang ilmu, niatnya belajar tentang ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan-jalan ke surga. Nah, kalau surga nanti itu masih lama. Surga di sekarang aja. Kita lunas amanahnya, itu surga. Yang pengen jodoh ketemu jodohnya, itu surga. Yang pengen punya rumah, kita punya rumah. Yang pengen punya kendaraan yang mewah, terus nggak perlu nyicil, itu surga. Jadi surga ini adalah surga jangka pendek, bukan surga jangka panjang, yang surga yang sebenarnya. Nah itu. Bisa juga jadi kenikmatan dunia ini, itu ada surga. Surga. Karena tanpa nikmat, karena ada orang yang hidup kan nggak bisa nikmat, nggak merasakan, padahal dia punya segalanya. Nah itu makanya yang kita pinta setiap hari kan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, di dunianya kita bahagia, di akhirat kita masuk surga. Gitu. Hasanah di sana adalah surga. Kalau hasanah di dunia adalah kebahagiaan. Gitu. Jadi Ustaz, tadi kan kenikmatan dunia pun surga, ya? Nah, banyak orang yang tidak merasa bahwa itu adalah surga. Ya. Jadi kalau guru Ustaz Nasrullah tuh, ketika kita berhati-hati terhadap dosa, itu adalah merasakan surga sebelum surga sesungguhnya. Ya. Nah, artinya ada kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini. Nah, bagaimana untuk mendapatkan itu kan tadi dengan dasarnya adalah ilmu. Ilmu, ya. Ketika ilmu dijalankan, lalu dinikmati ilmunya, mendapatkan kebahagiaan dunia, itu juga adalah surga. Nah, bagaimana itu biar terinstal, Ustaz, di dalam diri itu? Iya. Nah. Memang kata gurunda kita kan sering mengatakan bahwa kalau kita menjauhi dosa, menjauhilah, bukan tanpa dosa ya. Kita akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya, karena di surga itu nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Nah, bagaimana supaya terinstall itu? Emang ilmu itu kata Rasul, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi mencari ilmu. Dalam hadis lain, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu harus didatengin, bukan ilmu yang datang ke kita. Gitu. Talabul ilmi, mencari ilmu itu wajib, bukan ilmu yang mencari kita. Wa ma utitum, kata Al-Qur'annya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmunya itu harus kita datengin. Nah, jangan kita nunggu ilmu. Kalau nunggu ilmu, si ilmu nggak bakalan datang. Beda dengan rizki. Kalau rizki itu yang akan datang ke kita. Makanya kan dalam pelatihan magnet rizki itu, rizki itu akan datang kalau kita menghilangkan jurus yang pertama itu, perisai dosa. Karena kekuatan ilmu itu lebih kuat ketimbang kita kekuatan rizki mencari kita itu lebih kuat ketimbang si kita mencari rizki itu. Rizki itu kekuatannya lebih kuat dari kita. Berarti dia mendatangi kita. Mendatangi kita lebih kuat. Kita dari pagi sampai sore itu mencari rizki, tidak seperti kekuatan si rizki mencari kita. Artinya ketika perisai dosanya dibuka, maka rizki yang akan datang ke kita dengan kekuatan yang melebihi daripada kita yang datangi rizki. Rizki, betul. Tapi sebaliknya dengan ilmu, maka kita yang harus mendatangi ilmu. Ya, kalau ilmu itu mesti didatangi. Makanya kalau kita tidak bisa hadir di suatu majelis,
kita disunahkan oleh ulama, diperintahkan oleh ulama tasawuf itu mengucapkan minal hadirin. Minal hadirin. Supaya kita bagian dari orang yang hadir di majelis ilmu itu. Karena ilmu itu harus kita datengin, bukan ilmu yang datang ke kita. Ayatnya tadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Minal ilmi illa qalila. Jadi ilmu itu yang harus dia datengin, bukan ilmu yang akan datang ke kita. Kebalikan rizki, kalau rizki yang akan datang ke kita, kita nggak perlu mencari rizki, hanya membuang perisai saja nanti. Rizki itu akan datang ke kita. Kata Nabi, innar rajula la yukhrimur rizqa bidzambin yusibu. Seseorang itu akan tertutup rizkinya bidzambin yusibu, karena dosa yang dia lakukan. Dosa-dosa itu menutup kita untuk mendapatkan rizki. Konsep daripada ilmu tadi, kalau ilmu kita harus mendatangi ilmu biar ilmu itu masuk, sementara kalau rezeki justru yang kuat mendatangi kita. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa kita melakukan itu tanpa dasar ilmu. Jadi karena kita punya ilmu, kita mendatangi ilmu, lalu ilmunya masuk ke dalam kita, ke dalam diri kita, terinstal di diri kita, maka kita menjadi tahu bahwa rezeki itu yang akan mendatangi kita. Di dalam konsep magnet rezeki, duduk diam, rezeki datang. Bagaimana biar rezekinya datang? Tentu harus membuka perisainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan bertanya lagi dengan Ustadz Salim Nur. Ustadz, dalam bahwa kita mendatangi ilmu, artinya harus ada gerak dari kita untuk pergi ke majelis ilmu dan sejenisnya. Biar ilmu itu mau datang ke badan kita, ke tubuh kita untuk bersemayam ilmu itu. Nah, adakah dalilnya atas itu, Ustaz? Iya, kata Rasul, al-ilmu yu'ta warizku ya'ti, bahwa ilmu itu harus didatengin, tapi rizki itu akan datang sendiri. Kekuatan rizki dengan kita yang mencari rizki. Rizki mencari kita, si pencari rizki itu mencari si pencari rizki itu kekuatannya 41 lebih kuat ketimbang si rizki mencari kita. Kita yang mencari kekuatannya paling 10 atau 1. Kalau si rizki mencari kita kekuatannya 41. Artinya lebih power si rizki itu mendatangi kita. Tapi kitanya harus berilmu. Iya, gitu. Tapi kita juga harus buang perisai itu, karena Nabi bersabda, innar rajula, tadi itu hadisnya, innar rajula la yukhrimur rizqa bidzambin yusibu. Jadi bahasanya la yukhrimu, manusia itu akan ditutup rizkinya bidzambin yusibu, dengan dosa yang dia lakukan. Yukhrimu itu sama sekali nggak ada celah. Tapi kalau gulikoma atau sejenisnya atau guliko aglak atau bahasa lain itu ditutup tapi ada celah sedikit. Tapi kalau khirman itu nggak ada celah kalau kita punya dosa. Makanya banyak-banyaknya kita meminta ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Bahasa Syekh Nawawinya begini, istaghfiru rabbakum, kita itu harus minta ampun. Yursilis sama alaikum midrara, kalau kita banyak minta ampun, Allah akan menurunkan rahmat. Hujan di situ adalah hujan rahmat, hujan rizki. Wa yumdidkum bi amwalin, di samping itu kita akan diperkuat bi amwalin, dengan harta yang banyak. Harta yang banyak. Wa banin, dan anak-anak yang soleh. Nah, dua ini adalah yang manusia pasti mencintai dua ini, harta dan anak. Orang banyak harta nggak punya anak, kayaknya kurang indah, kurang lengkap gitu ya? Iya, banyak harta nggak ada anak. Anaknya banyak, harta nggak punya. Kita ngelamun juga itu. Tapi kalau banyak harta, banyak anak, nikmat sekali itu. Kayak guru kita, banyak anak, banyak harta. Masya Allah. Iya. Baik pemirsa, tadi kita tahu bahwa kekuatan rezeki mendatangi kita itu jauh lebih besar daripada kita yang mencari rezeki, mendatangi rezeki. Nah, kita nggak akan tahu
seperti itu kekuatannya, seperti itu polanya kalau kita tidak belajar, Bapak Ibu. Nah, belajar itu dalam rangka mencari ilmu, thalabul ilmu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ini salah satu media kita belajar. Kita mendatangi ilmu, mendatangi majelis untuk dapat dasar-dasar tadi itu. Jadi di luar sana mungkin banyak yang waktunya habis untuk mencari rezeki. Karena tidak didasari dengan ilmu gitu ya, Ustaz ya. Iya. Ya, kalau didasari dengan ilmu, maka akan menjadi pembagian waktunya itu akan ada waktunya untuk di sajadah, ada waktunya untuk beraktivitas. Karena aktivitas itu adalah salah satu kewajiban kita berikhtiar dalam mencari rezeki. Baik Ustaz, di Ramadan ini bagaimana kita biar ini kan gini, biasanya Ramadan orang senang tadarusan ya, kebiasaan-kebiasaan gitu, lalu mendatangi majelis-majelis ilmu. Tapi nanti setelah Ramadan selesai, maka semangatnya juga jadi selesai itu. Nah, gimana menjaga agar semangat mencari ilmu di Ramadan ini itu tetap terus terjaga, Ustaz? Iya. Tafadhol. Memang Al-Quran sendiri mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang Islam, tapi orang-orang yang beriman, yang punya nilai. Kutiba di sana adalah diwajibkan. Padahal kutiba itu dalam bahasa Arab, terjemahan aslinya itu bukan diwajibkan, tapi ditulis. Nah, kewajiban Ramadan ini dari zaman Nabi Allah Adam, semua para nabi, para rasul itu diperintah untuk melaksanakan puasa. Cuma para pengikut para anbiya yang terdahulu itu dia coret di kitab mereka karena beratnya melakukan ibadah puasa itu. Makanya kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina, keterangannya itu min qablikum. Tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa itu kita itu supaya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita menjadi orang yang bertakwa juga harus punya ilmu. Nggak bisa kita jadi orang bertakwa tanpa ilmu. La'alla, kalau dalam ilmu nahwu sorofnya itu la'alla itu litaraji. Tapi kalau litaraji itu kalau untuk manusia. Tapi ini datangnya dari Tuhan litahqiq. Jadi la'allakum tattaqun, pasti kamu itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan mudah-mudahan. Kalau laita itu yang tidak mungkin. Kayak orang yang umurnya sudah 80 tahun pengen muda lagi supaya umurnya 25. Laita syabab ya'udu yauman fa'atazawaj. Kalau saya muda lagi, saya pengen nikah. Padahal umurnya udah tua, udah 90 tahun. Itu laita. Kalau laita itu laita litamani, la'ala litaraji. Tapi kalau datangnya dari Allah, datangnya dari Tuhan, ditulis di Quran, berarti la'allakum tattaqun. Orang-orang yang melakukan ibadah puasa itu pasti jadi orang bertakwa. Pasti. Jangankan sudah melakukan ibadah puasanya, ibadah Ramadan, kita baru senang aja. Man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama. Kita baru senang aja menyambut bulan Ramadan. Kita belum puasanya. Baru senang aja. Oh, 10 hari lagi Ramadan. Itu ghufira lahu ma taqaddama. Kita diampuni dosanya. Baru senang aja. Masya Allah. Nah, senang ini ekspresi senang macam-macam. Oh, senang atur. Enggak, senang itu ekspresinya macam-macam. Kalau orang tua-tua kita dulu, kalau 10 hari sebelum Ramadan kadang-kadang rumah kita dibersihin. Kayak Ramadan itu kayak manusia yang bakal datang gitu. Iya. Wah, ini tuh Ustaz. Iya. Karena dia itu senang menghormati Ramadan. Rumah dicat, disapu, yang nggak biasa-biasa dibersihin. Kenapa kayak disapu? Bentar lagi Ramadan. Tamu agung. Masya Allah. Saking senangnya itu. Man fariha kul bifadlillahi wa birahmati falyafrahu itu. Perintah Allahnya supaya kita berbahagia. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa, kita tidak terlambat ya dalam membuat semangat di Ramadan ini. Kalau tadi baru berita 10 hari lagi akan Ramadan, terus rasa senangnya kita saja sudah Allah ampuni dosanya. Nah, mungkin kemarin kita berekspresi belum sampai seperti itu. Maka di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, maka totalitas kita ekspresi. Seperti kita tidak akan ketemu Ramadan lagi ya. Gitu. Jadi menjaga Ramadan ini dengan penuh
ibadah tentunya ya, berharap ampunan Allah, terus thalabul ilmi, terus mencari ilmu dengan mendatangi majelis dan sejenisnya seperti ini. Nah, kaitannya dengan tema kita, Ustaz. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Iya. Qadarullah nih, saat ini Ustadz menyampaikan nih, ada pemirsa di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini mendengarkan siaran ini, baik yang live maupun yang rekaman, akan belajar dari ilmu yang Ustadz sampaikan. Nah, bagaimana pada posisi, kan tadi nasihat para pejuang, para pejuang ilmu, artinya para pejuang ini termasuk Ustadz Salim nih, berjuang untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu, termasuk juga para pencari ilmu, berjuang untuk terus menjaga semangatnya, untuk terus mencari ilmu, karena belajar itu kewajiban yang tidak habis ya, Ustadz ya, sampai ajal menutup gitu. Nah, bagaimana menjaga dua-duanya, Ustadz? Kadang-kadang juga mungkin yang ini udah bosen lah, kadang-kadang gitu ya. Atau di satu sisi, wah lagi nggak mood. Nah, itu dua-duanya punya apa namanya? Punya rasa yang sama, Ustadz ya. Karena sama-sama sebagai manusia. Nah, gimana menjaga itu, Ustadz? Kalau sebagai pengajar kan kita para CTMR tuh, Ustadz ya. Ada kewajiban tuh untuk menyampaikan di setiap awal bulan. Kadang masih, wah peserta baru berapa ya? Itu udah ada kalanya. Tapi ketika semangat itu terjaga, walaupun bukan persoalan berapa orang yang mendengarkan, kewajiban menyampaikan, gitu, mungkin yang akan menjaga kita. Tahu dong, Ustaz? Iya. Memang ilmu itu secara makro saja didapat itu dengan 3 cara. Yang pertama, ilmu itu harus didatengin. Harus didatengin. Kalau santri datang ke pesantren, kalau ibu-ibu datang ke majelis taklim. Nah, supaya menjaganya, para santri terutama adik-adik santri, teman-teman santri, sahabat-sahabat santri yang ada di Khairul Razikin khususnya, untuk menuntut ilmu itu harus benar-benar sungguh-sungguh. Totalitas. Jangan merasa kita mah bukan anak kiai, kita mah bukan anak bunyai, kita mah bukan turunan ulama, nggak mungkin lah bisa agama. Jangan begitu. Ilmu itu harus dipelajari. Kalau lagi ngafal Quran, pasti kita bisa ngafal Quran. Kata syair begini, bijidin la bijadin kulla majdi, fahal jaddun bila jiddin bima jadi, wa kam khurrun yaqumu maqama abdin, wa kam abdun yaqumu maqama khurrin. Jadi ilmu itu bijidin, dengan sungguh-sungguh. La bijadin, bukan dengan turunan. Gitu. Bukan turunan ini. Anak kiai banyak yang nggak bisa ngaji karena dia nggak belajar. Anak petani banyak yang jadi profesor karena dia belajar. Jadi bijidin, la bijadin, bukan karena turunan. Bijidin la bijadin, fahal jaddun bila jiddin, banyak turunannya kiai, bapaknya profesor, tapi anaknya nggak jadi apa-apa karena dia nggak belajar. Yang tadi itu karena si ilmu itu harus didatengin, gitu. Yang kedua, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, ini yang kedua ini mungkin juga buat para orang yang sudah sedikit mempunyai ilmu, para ulama, para ustaz. Santri juga bisa. Jangan banyak bermaksiat kepada Allah, jauh itu maksiat. Supaya apa? Wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kita. Tiba-tiba bisa aja. Kok bisa ya? Makanya inilah allamahul bayan itu, al-bayan itu ilmu yang tidak dipelajari. Kalau al-bayan itu ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Di Rasul-Rasul sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya tidak dikasih al-bayan. Hanya di Rasul saja dikasih al-bayan. Allamahul bayan. Ya. Jadi di antara bertakwa, di antara takwa itu bagi para santri itu, kalau ilmunya pengen cepat, pengen manfaat, dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu diajarin, wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustadz. Kalau kita pengen ilmu kita gampang, manfaat, ta'zimus syuraka. Teman-teman kita, teman pesantren, teman sekolah,
jangan dibully. Ta'zimus syuraka, hormati teman kita itu. Oh, salah. Yang kedua, kita harus bisa menghormati guru. Nah, guru kita seperti, karena guru itu adalah orang tua kita. Ada 3 orang tua yang harus dihormati, yang jajarannya sama. Yang pertama adalah man walladaka, orang yang melahirkan kita. Itulah guru, orang tua kita, yang jajaran sencam. Yang kedua, man 'allamaka, orang yang ngajar kepada kita, guru kita, ustadz kita, gitu. Walau harfan, walaupun ngajarnya cuma 1 huruf, itulah guru kita. Yang ketiga, man zawwajaka, mertua. Mertua itu jajarannya 3 itu sama tuh, harus dihormati. Man 'allamaka, orang yang ngajarin. Man walladaka, orang yang melahirkan kita, berarti orang tua. Man zawwajaka, orang ke mertua. Kalau kita hormat kepada orang tua, insya Allah hidupnya akan berkah. Orang yang menghormat kepada guru, insya Allah ilmunya manfaat dan berkah. Orang yang menghormat kepada mertua, rumah tangganya akan berkah. Allah. Gitu. Wah, jadi PR nih Ustaz. Iya. Yang belum punya mertua nih. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Ada 3 kategori yang setara dalam hal penghormatan. Orang tua yang melahirkan, orang tua secara biologis, guru yang mengajarkan, walaupun hanya satu huruf atau 1 ilmu, dan mertua. Dan ketiga-tiganya, ketiga-tiganya kita letakkan pada posisi yang sempurna, artinya di atas, maka kehidupannya berkah, rumah tangganya berkah, ilmunya berkah, dan keberkahan. Kalau itu sudah lengkap keberkahannya, Ustaz ya. Nah, sekarang gini, Ustaz. Tadi belum sampai nih, Ustaz, kepada para pejuang ilmu yang saya ingat jadi gini, ketika mulai awal-awal ya mendengarkan ini, kalau kita mendekat kepada Allah, mau ibadahnya, kayak mau belajarnya, maka Allah akan mendekat. Kita 1 langkah, Allahnya 10 langkah, seperti itu kan. Nah, tadi saya ingat Ustaz bicara mengenai Allah akan berikan kemudahan untuk belajarnya. Nah, gimana Ustaz? Begitunya itu biar langsung melekat namanya. Artinya buat kita tuh bukan lagi kita mendorong diri kita, tapi kita menarik diri kita kepada majelis-majelis ilmu itu. Ya, intinya adalah tadi, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Perkuat takwa kepada Allah. Perkuat ingat kepada Allah. Perkuat ingat kepada Rasulullah. Ya, karena ilmu itu berat. Ilmu itu kayak gunung. Makanya diperintahkan kalau kita mau belajar itu ada doa dalam Al-Quran, wa idh nataqnal jabala fawqahum alaya, itu kayak gunung. Ilmu itu berat. Jadi boleh kita ada seorang mufassir modern yang mengatakan bahwa kalau kita mengkaji ayat ini, boleh kita kalau ngaji itu sambil ada humornya dikit. Karena ilmu itu saking beratnya. Ini Ustaz Salim ini. Bagiannya. Jangan monoton gitu. Jadi ada di humorin. Seperti malam ini kita pagi ini kita ngaji ini. Mungkin kan sambil sahur nih ya. Sambil sahur ini wajah-wajah para shaimin shaimat ini. Jadi ilmu itu harus begitu, harus ada selingan-selingan, jangan semuanya 100% serius gitu. Karena kita itu bukan manusia seperti para rasul anbiya, manusia biasa, yang lemah, yang kata kalau si penggoda kita itu bukan setan yang hasil camp lah, setan biasa. Jadi si setan itu kalau melihat kita lagi belajar, nah ya, orang ini mana disenggol juga udah tidur nih. Gitu. Maka kan ngaji itu kalau ibu-ibu tuh ada yang ngaji jiping. Apa itu jiping? Ya, ngaji kuping. Oh, ngaji kuping. Kadang-kadang ngaji jiping tapi kitanya tidur. Oh, sambil tidur. Ngaji sambil tidur. Ada juga yang ngaji jider. Ngaji sambil nyender. Oh, nyender. Itu biasanya di awal ya, Ustaz. Cari tempat dulu. Gitu. Yang kedua itu tadi dengan cara bertakwa kepada Allah. Kalau kita pengen ilmu kita manfaat, dan ibu-ibu ini sekedar pesan sama ibu-ibu yang mempunyai anak yang lagi sekolah. Ibu lagi sibuk nih, Ustaz. Iya, lagi masaknya. Nyiapin sahur. Yang anak cucunya lagi sekolah.
atau pesantren supaya ilmunya manfaat. Bagaimana orang tuanya kepada guru-gurunya? Peminta ta'zimil ilmi ta'zimul ustad, hormati gurunya. Gitu. Jangan dikit-dikit protes ke sekolah, dikit-dikit protes ke yayasan. Sering viral tuh. Nah, itu dipastikan menurut Imam Jirjani dan Imam Suyuti, orang tua kayak begitu itu, jangankan anaknya otaknya lumayan, otaknya pinter pun nggak bakal jadi apa-apa. Ya. Karena dirusak oleh akhlak ibunya, Akhlak orang tuanya. akhlak orang tuanya, Yang tidak sedikit bisa komplain. menghormati gurunya si anak. Kalau sekarang kan lagi nih Ustaz ya, sering viral tuh. Ketika muridnya ya dikasih yang agak nggak nyaman, misalkan dimarahi, mungkin ada yang sampai disentil mungkin ya, terus lapor tuh ke orang tuanya, terus orang tuanya datang ngelabrak sekolahan dan seterusnya, bahkan sampai ada yang kekerasan juga ya terhadap guru. Ini walaupun si murid sepintar apapun ya, udah pasti nggak dapat keberkahannya karena ada guru yang terlukai hatinya ya. Masya Allah. Jadi hati-hatinya ya Bu ya, Bapak Ibu ya, udah pasrah kepada guru. Sama seperti kita waktu belajar, kita juga pasrah pada guru, karena Bapak Ibu bisa seperti sekarang ini, itu juga karena guru-guru kita di masa lalu gitu ya. Bahkan ada nyanyiannya itu. Kau jadi kiai, itu jasa guru. Jasa guru. Kau jadi insinyur, juga. Itu jasa guru. Jadi profesor, itu jasa guru. Jadi dokter, itu jasa guru. Itu ya? Iya. Ya, Bapak Ibu, kita dapat satu ilmu lagi nih ya. Tanpa kita sadari di lingkungan kita sendiri ya, ada hal-hal yang mungkin kita terlewatkan atau tidak ingat dengan ini. Peran seorang manusia yang berpredikat sebagai guru. Bahwa guru itu ya, ini yang dihasilkan Bapak Ibu saat ini. Bapak yang mungkin punya karir baik ya di perusahaan, lalu punya segala kenikmatan yang Allah berikan, itu salah satunya adalah jasa guru yang mengajarkan Bapak Ibu dari mulai kecil sampai dewasa. Jadi ini yang kita tanamkan lagi kepada anak kita, kepada orang-orang di lingkungan kita, untuk satu, menghormati orang tua, dua, menghormati guru, dan yang ketiga, menghormati mertua yang sudah punya mertua tentunya. Kalau yang belum ya tentunya dua aja ya, jangan cari mertua dulu gitu. Jadi itu penting ya Bapak Ibu, karena itu akan menjadi keberkahan di dalam kehidupan kita gitu. Ketika itu ada keberkahan, mungkin melewati kehidupan ini menjadi lebih mudah ya. Iya, insya Allah. Nah, ini tadi kan terhadap murid, dari ibu-ibu juga ya, orang tua lah ya gitu ya. Nah, terhadap para pengajar nih, Ustaz. Tadi kalau mengajar itu jangan serius. Mesti, kira-kira kalau begitu pakai komposisi berapa persen kira-kira? Harus ada, ya jangan tegang-tegang lah gitu ya. Yang nggak tegang aja kadang tadi udah ada jider ya. Lagi sambil nyender. Itu nggak tegang. Nggak tegang, ntar majelis berikutnya nggak hadir gitu ya. Jadi menurut pakar pendidikan di buku Arif Rahman itu kalau nggak salah. Jadi ilmu itu minimal maksimal itu 80% lah. 80%. Jadi 20% itu seling-selingan kita lah. Improvisasi pengajarnya ya. Gitu. Jangan semuanya ilmu. Jadi jadi kalau kita memotivasi para pencari ilmu, para pejuang ilmu, dimotivasi, sementara yang ngajarnya tidak memperbaiki. Artinya tadi kan 80%. Kalau di 100% serius ilmu aja, nanti dia pindah tuh. Pindahnya nggak apa-apa, kalau pindahnya tetap cari ilmu ya. Kalau pindahnya menjadi pindah ke tempat yang nggak ada ilmunya di sana, maka rugi kita semuanya. Karena manusia itu sifatnya bilbulal, bosenan. Iya, Makanya zikir aja, zikir. Kan oleh para ahli sufi itu, zikir itu dari baca ini, rubah baca ini, baca ini lagi, yang lain lagi, supaya kita nggak bosen. Kalau semuanya baca satu itu aja dibaca, 10.000 atau 1.000, kita bosen. Jadi ada improvisasi. Kalau dalam ilmu mandat rezeki, zikir itu bisa dihasilkan dari garpu taala. Itu dizikirkan ya. Selain zikir wajib ya. Itu kan zikir saja. Oleh ilmu tasawuf itu ada improvisasinya. Nah, itu. Jadi supaya kita tidak bosan. Karena kaifiyat menyampaikan ilmu itu kan harus ada kaifiyatnya juga, caranya bagaimana supaya masuk. Kalau golongan ini caranya begini, kalau ke ibu-ibu caranya begini, kalau anak-anak mungkin caranya begini gitu.
penyuguhan ilmu itu lebih penting. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, cara mendapat ilmu itu, kalau kita sudah, mungkin ini kalau takwa mungkin para santri, para kiai dengan cara bertakwa ilmunya akan ditambah oleh Allah. Yang ketiga, ilmu itu bisa bertambah dengan kita beramal. Dengan kita punya ilmu nih sedikit, kita amalkan. Man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu, mengamalkan suatu ilmu yang dia ketahui walaupun sedikit, allamahullahu ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu yang dia belum tahu. Belum tahu. Jadi datangnya ilmu itu nggak mesti dari ustadz, nggak mesti dari kiai. Kalau menurut hadis ini berarti Allah menurunkan ilmu itu lewat makhluk, bisa saja. Lewat makhluk, lewat alat. Kebanyakan kan lewat makhluk ini, kayak burung. Kalau kita belajar apa ya, kungfu. Wah. Oh ya, gerakannya ya. Nah, ada kungfu macan. Ada aja kungfu kucing. Itu kan belajar dari hewan itu. Makanya kata Rasul, khudhul ilma walau min afwahil bahaim. Ambillah ilmu itu walaupun dari mulut hewan. Kalau dia mulut hewan bisa ngomong, wah ada kambing nih, fasih banget. Walaupun memang itu hadis itu adalah hadis saking wajibnya menuntut ilmu. Jadi kayak Habil dan Kabil ketika dibunuh kan, si Habil dibunuh, Qabil nggak bisa ngubur karena nggak tahu cara nguburin jenazahnya gimana. Saya akhirnya 2 hari 2 malam itu si jenazahnya dibawa-bawa, pas dia lagi sholat, lagi termenung, lagi sholat, ngelihat burung gagak lagi matokin tanah, mau menguburkan anaknya, si burung gagak. Itu caranya tuh. Allamahu ma lam ya'lam. Allah akan mengajari kita yang kita nggak tahu. Gitu. Jadi kita itu, walaupun memang kalau kita mencari ilmu bukan hanya ada hadis ini nih, berarti kita boleh belajar dari kambing, dari sapi, itu bukan begitu. Jadi saking wajibnya menuntut ilmu, dari siapa aja boleh. Artinya sumbernya dari semua yang ada di bumi ini. Ya, tapi tetap prinsipnya kalau kita mau belajar ilmu, terutama ilmu agama, ilmu itu sebetulnya tidak ada batasan. Nggak ada ilmu agama, ilmu umum. Ilmu bahasa Inggris ya ilmunya Allah. Ilmu bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris, ilmu fisika, itu ilmunya Allah. Ilmu bikin pesawat itu kan fardu kifayah tuh. Kalau seluruh Indonesia nggak ada yang belajar tentang pesawat, berarti kita dapat dosa. Fardu kifayah. Gitu. Jadi kalau kita tentang mencari ilmu agama, bagaimana kiat-kiatnya? Jadi i'rifir rijal bil haq wala ta'rifil haq bir rijal. Pilih orangnya, dia itu pinter, ilmunya banyak, ibadahnya rajin. Nah, karena ibadah rajinnya itu, dia itu ilmunya pas-pasan dikit, nggak banyak, tapi takwanya, ibadahnya rajin, sholat 5 waktunya nggak pernah putus, berjamaah, itu yang dipilih. Daripada ada orang yang pinter, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi sholatnya dia masbuk. Duha nggak pernah. Apalagi tahajud. Guru kayak begini, mending kalau tidak ada lagi, kalau masih ada yang lain, mending jangan yang lain saja. Jadi cara-cara memilih guru gitu adalah memilih guru orang yang dekat sama Allah, bukan orang yang pintar gitu. Tadi Ustaz, ilmu diamalkan, artinya diamalkan itu ditebarkan lagi ya. Yang ilmu kita dapat, kita sampaikan lagi. Artinya menyampaikan kebaikan itu akan berjalan. Jadinya. Walaupun mungkin hanya satu yang kita dapatkan baru alif lah gitu. Kita sampaikan itu. Jangan melihat kepada siapa mau disampaikan, tapi sering-seringlah menyampaikan. Sering-sering menyampaikan, maka Allah akan menambahkan ilmu kepada kita. Menambahkan, memudahkan, mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan tadi ada contoh bagaimana ketika Habil
nggak tahu ya Iya. caranya bagaimana nih proses selanjutnya dari jenazah. Iya, si Qabil kan nggak ngerti. Qabil ya, nggak tahu. Tapi Allah turunkan burung untuk mengajarkan. Mengajarkan. Itu kan belajar dari burung. Dari itu. burung. Oh, seperti ini. Seperti ini. Jadi ketika kita sudah dapat ilmu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya, tentunya menyampaikan kepada sesuai dengan kondisinya. Iya, sesuai dengan kondisi. Ya, kekuatan kita umpama kita cuma bisa bismillah. Misalnya. Ya, kita hanya bisa bismillahirrahmanirrahim. Sampaikanlah bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyampaikan kita hanya bisa bismillahirrahmanirrahim, tapi menyampaikannya sampai alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai. Kita cuma bisa sampai alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita menyampaikannya sampai ar-rahmanirrahim. Gitu. Jadi sesuai kekuatan kita. Karena sejatinya kita ini semuanya guru untuk kita, guru untuk keluarga kita. Nah, itulah ilmu. Nah, Mbak, selain ilmu juga bukan hanya manfaat di akhirat saja. Di dunia juga manfaat. Orang yang belajar ilmu itu ibadahnya pasti diterima. Allah. Doanya yang belajar ibadahnya pasti diterima. Doanya pasti dikabul. Kalau belajarnya ilmu akhirat. Iya. Kalau ilmu dunia bagaimana? Kalau ilmu dunia kan bukan tentang agama, tentang ibadah. Iya. Itu bukan fardu ain. Oh, beda. Ya. Artinya pemirsa belajar ilmu agama, arti ilmu kehidupannya kita ya, bukan di luar itu ya. Nah, sholatnya diterima. Iya. Dosanya diampuni. Dalam kategori kita belajar itu ya. Iya. Tapi kalau Bapak Ibu belajarnya banyak nih, ilmu yang ilmu sulap atau ilmu bengkel mungkin, bukan nggak penting, itu juga penting. Itu juga penting. Tapi yang kita sedang bahas adalah mengenai ilmu agama yang akan memperbaiki spiritual kita. Karena ini akan menjadikan modal kita menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Ketika hidup menjadi lebih baik, tentunya maka dunia kita juga akan menjadi lebih baik juga ya. Nah, yang belajar itu, nah ini jadi motivasi lagi ya Bapak Ibu, mengajar, belajar untuk yang ilmunya agama tentunya. Ini tadi bonusnya langsung kelihatan tuh, diampuni dosanya, Masya Allah ya. Ya. Terus misalkan ada ya, seperti Ustadz sekarang nih, Ustadz Salim menyampaikan tadi sebatas kemampuan Bismillah. Ternyata ada orang yang dengan belajar Bismillah tadi yang diajarkan oleh Ustadz Salim Nur, orang itu mengucapkan terus Bismillah itu dalam hal apapun hal dia, menjadi kebaikan-kebaikan terus. Katanya suatu waktu nanti ada di akhirat itu orang yang bertanya kepada Allah, dari mana aku dapat bonus sekian banyak ini? Gitu. Mungkin dari itu tadi ya, karena itu mengalir terus, dia menjadi kebaikan terus buat dia. Masya Allah. Jadi kalau makanya kita itu harus niat belajar itu harus terus menerus. Ya, terus menerus. Karena gini, man talabal ilma thumma adrakahul maut mata syahidan. Siapa saja yang belajar ilmu thumma adrakahul maut, kemudian dia mati, mata syahidan. Orang kayak begitu tuh itu mesti syahid. Masya Allah. Di samping doa kita diijabah, semua ibadah kita pasti diterima kalau kita rajin belajar ilmu. Belajar ilmu itu kata Rasul ke Abu Hurairah, itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Belajar ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kita nggak pernah kan sholat? Nggak pernah. Nggak pernah. Tadi ada tadi Isya terawih aja milih yang 11. Iya, milih yang 11. Yang suratnya pendek. Yang suratnya pendek. Jangan kan 1000 rakaat kan. Iya, betul. Lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Lebih baik daripada kita berperang di jalan Allah. Itu tidak pegang pulpen, tidak pegang tidak menulis, hanya mendengarkan saja, jiping aja. Ya? Bahkan jipingnya sambil jider. Iya, sambil jider. Ya. Kalau Ustadz Nas langsung keluar tuh ajaibnya tuh ketika nah itu doanya dijabah. Semua ibadah-ibadahnya pasti dijabah. Masya Allah. Yang kedua, yang terakhir ini bagus. Yang terakhir, kalau kita rajin menuntut ilmu, Allah itu akan mengayakan kita. Mengayakan kita. Kata Rasulullah, innallaha takaffala
li talibil ilmi birizki. Oh, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu takaffala, akan memberikan kecukupan. Kecukupan itu kan sesuai LOP kita. iya, iya. Nah, iya. makanya di ilmu ma'rifat rizki itu ada goa keajaiban adalah menuntut ilmu, belajar. Betul. Nah, innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencukupi rizki orang yang mencari ilmu. Di samping doanya mustajab, semua ibadahnya diterima, semua doanya dosa-dosanya diampuni, juga di dunianya Allah akan memberikan kecukupan. Masya Allah. Wow. Ya, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya menuntut ilmu. Begitu powerfulnya ya, menuntut ilmu itu terhadap kehidupan kita. Allah mencukupi rezekinya. Allah mengampuni salah hilafnya, dosanya. Allah mengabulkan semua doanya. Nah, tadi Ustadz Salim menyinggung tuh satu materi namanya LOP ya, LOP. Nah, yang kayak gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ada dalam majelis, nah LOP ini kita nih. Kita ber-LOP, artinya kita mendoakan di kuantum apa-apa aja, terserah Bapak Ibu mau hajat apa nih. Nah, majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis ilmu itu adalah tempat terbaik untuk melakukan LOP. Tempat terbaik. Lakukan LOP-nya, terserah mau apa, lalu pantaskan diri ya. Pantaskan diri untuk Allah beri tuh yang namanya keajaiban-keajaiban berdasarkan prasangka kita. Nah, kita kan LOP berprasangka kita akan mendapatkan ini ya. Jangan di-cancel ya Ustaz ya. Kalau LOP jangan di-cancel ya. Karena kan gini Ustaz, ditanya nih, Bu, Pak mau umroh? Mau. Tapi langsung cancel. Ketika ngomong mau, cancel. Cancelnya apa? Tapi kan saya, tapi itu. Kayak gitu. Berarti yang tadi itu Ustaz, bahwa di majelis ini lebih utama daripada sholat 2 rakaat, sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Lebih utama ini itunya. Nah, yang kayak gininya mungkin yang belum tahu, Ustaz. Jadi, gimana nih biar pemirsa, bukan hanya sekarang ya, di Ramadan, nanti setelah Ramadan juga tetap punya semangat untuk datang ke majelis ilmu. Ya, jadi kalau kita, LOP kita, doa-doa kita pengen cepat ijabah, pengen dahsyat, doa kita, ibadah kita dahsyat, rajin-rajinlah menghadiri majelis ilmu. Paling tidak 1 minggu itu 1 kali, paling tidak itu minimal, jangan sampai enggak. Wah, kalau di MRC hampir setiap hari ya. Apalagi di MR ini setiap hari ada majelis ilmu. Karena kalau kita tidak menghadiri majelis ilmu, pasti doanya kalau bahasa Inggrisnya mintul gitu ya. Mintul apa? Tumpul. Nah, ya, tajam ya. Ya, ada di daerah Bogor itu ada satu majelis yang hadir itu para ulama dari beberapa pimpinan berbagai pesantren di Jawa Barat. Ngajinya di Bogor. Tapi jadi para pimpinan masih ngaji. Tapi yang dikaji itu karena dia itu majelis zikir, yang dikaji itu kitab tipis, kitab Safinatun Najah, yang kalau di pesantren itu kelas 1 SMP atau kelas 1 sanawiyah. Dasar. Ketika saya tanya kenapa Kiai ngajinya bukan Fathul Mu'in atau Iqna, tapi Safinatun Najah. Yang penting ada kitab yang dibaca. Supaya doa kita itu diijabah oleh Allah. Supaya doa kita itu dahsyat. Supaya rezeki kita itu dipermudah oleh Allah. Jadi bukan berarti kita, kalau udah begitu berarti ngaji itu bukan kelasnya, tapi ngajinya yang dilihat. Di daerah Bogor kalau ini malam Selasa itu sering tuh. Itu kiai-kiai besar yang hadir, padahal makan nggak pantas. Nah, jadi tujuannya hanya untuk doa itu supaya mustajab. Gitu. Jadi kayaknya perlu satu sesi lagi nih Ustaz nih. Kenapa para kiai, artinya para orang-orang yang dari sisi ilmu sudah tinggi ya, masih mau ngaji. Selain tadi keutamaan-keutamaannya, karena ini biar kita menambah wawasan lagi nanti, tapi ini tidak sekarang ya. Ini sebentar lagi waktunya udah waktu imsak nih. Mungkin perlu waktu lagi nanti sharing lagi Ustaz ya, Insya untuk Allah. Yang kayak gitu ya. Jadi kita punya giroh lebih ini lagi. Bagaimana? Iya, kalau
yang menuntut ilmu itu sampai dengan liang lahat, udah tahu dah kayak gitu. Tapi bagaimana itu ada di sini? Ya, gitu. jadi apa hikmahnya, apa manfaatnya? Jadi kan ilmu itu kan hukmi, Ya. tapi hikmahnya ini ada kan. Kalau dalam fikih itu ada hukmi, ada hikmi. Nah, hukmi itu begini. Ini bakal panjang lagi nih. Ini udah sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita imsak. Ya. Kalau hukmi itu, fikih itu hukmi begini. Kenapa daging babi itu diharamkan? Itu namanya hukmi. Tapi kalau begini, kenapa daging babi itu haram? Itu namanya hikmi. Kalau kenapa daging babi itu haram? Biasanya para ulama yang menjawab. Tapi kenapa daging babi itu diharamkan? Kenapanya? Biasanya itu para dokter. Oh, itu lebih dalam ya? Ya, ada kajian gitu, khusus. ada kajian khususnya. Makanya kalau kita belajar tafsir itu sekarang itu ada namanya tafsir ilmi. Para profesor yang ahli kedokteran itu, ahli astronomi yang mengkaji itu, mengkaji Quran. Artinya bukan hanya dari sisi hukumnya, tapi asbabulnya juga ya? Dari sisi kesehatannya mungkin ya. Kalau dari sisi historisnya, kenapa dulu begini-begini, itu banyak cerita ya yang dibawa para nabi. Kayak begini, kenapa kita itu sahur? Nah, kalau hadis menjawabkan inna fis sahari barokah. Apakah buat supaya kita itu kuat? Tidak. Karena kekuatan nasi itu, kekuatan nasi, kekuatan rus, kekuatan gandum itu hanya 4 jam. 4 jam. Kalau kita udah 10 jam lebih. Jadi kalau kita sekarang sahur nih, nanti berarti jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 itu kita harusnya udah lapar, udah harus diisi. Itu kalau nggak puasa begitu, Ustaz? Iya. Nah, karena inna fis sahari barokah, karena di sahur itu ada keberkahan. Maka kita sehari kok kuat nggak makan, nggak minum, gitu. Itu namanya hikmah. Masya Allah. Jadi belajar lagi ya, waduh. Jadi saya ingat satu program namanya diet. Mengurangi makan, tetap aja lapar. Nah, diet terbaik adalah puasa. Diet terbaik, bahkan puasa itu menyehatkan tubuh. Nah, nanti kita bahas tema ini ya. ini kaitannya sama itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gak kerasa ya sudah hampir 60 menit ini Ustaz. Kayaknya sih masih pengen banyak nih menggali sama Ustaz Salim Nur nih, yang luar biasa. Tadi menjelaskan dari sisi kitab, sisi hadis. Rasanya buat saya nih, ini berkah sekali Ustaz bisa ngobrol dengan Ustaz Salim nih. Alhamdulillah. Bisa, walaupun hanya jiping, tapi tadi kan jiping juga ada keutamaan gitu ya, Masya Allah ya. Apalagi kita di MR ini ngajinya hampir setiap hari. Alhamdulillah. Belajar kehidupan, belajar apa yang tadi bahkan dicontohkan, hewan pun bisa mencontohkan kebaikan itu gitu ya. Nah, tinggal tergantung niatan daripada masing-masing. Terus tadi juga cerita pengalaman dikit nih, Ustaz. Jadi ketika misalkan THMR atau SMR, memang posisi ngajar ya, tapi saya juga belajar di situ, Ustaz. Ketika ada Ustaz Nas, saya belajar. Bahkan kalau lagi pengen hajat, garpu talanya di situ tuh. Bukan di rumah, garpu talanya di kelas tuh. Karena ini energi lebih besar. Tadi tempat LOP terbaik adalah majelis. Gitu ya. Nah, Ustaz, ini waktunya tinggal 2 menit nih. Closing statement dari materi kita pagi ini, Ustaz. Ilmu itu didapat dengan 3 cara. Yang pertama dengan mendatangi majelis ilmu. Yang kedua dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di antara takwa itu adalah kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Masya Allah. Kan tujuannya la'allakum tattaqun. Keutamaannya luar biasa. Ya pasti kalau kita melaksanakan Ramadan, pasti kita jadi orang yang bertakwa. Nah, Ramadan ini adalah latihan yang paling dahsyat. Latihan terbaik di dunia adalah latihan tentara. Latihan tentara itu latihan terbaik di dunia. Tapi latihan tentara masih kalah dengan Ramadan. Kalau latihan Ramadan 10 orang yang ikut Ramadan bisa saja semuanya jadi orang yang bertakwa. Tapi kalau tentara, satu angkatan, satu tentara itu yang jadi jenderal cuma 1. Yang ketiga, ilmu itu bisa didapat dengan kita mengamalkan ilmu yang sudah ada di kita. Kita tahu apa fadilahnya sholat berjamaah. Sering-seringlah berjamaah. Tahu tentang utamanya sholat duha. Sering-seringlah.
tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran, sering-sering membaca Quran. Yang pertama dengan mendatangi, dengan yang kedua bertakwa, yang ketiga dengan mengamalkan. Untuk para santri, para adik-adik santri, kita jangan pesimis. Oh, saya bukan anak kiai. Ilmu itu bukan karena keturunan. Ilmu itu didapat dengan kesungguhan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan bisa. Masya Allah. Ya. Demikian bagus mungkin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kalau saya bilang ini daging. Power pemirsa ya. Kita emang cuma membahas satu garis aja tuh. Bagaimana nasihat untuk para pejuang ilmu. Tapi ilmu itu sendiri, kita harus mendatangi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mendatangi ilmu, lalu bertakwa, karena mendatangi aja sudah menuju ke arah takwa ya. Lalu mengamalkan, menyampaikan ilmu yang tidak dapat, biar menjadi kebaikannya menebar lebih banyak. Mungkin dari sisi ibadah kita tidak cukup punya tabungan banyak, tapi dengan menebar ilmu kita akan mendapat bonus yang banyak. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini akhir daripada perjumpaan kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sehat terus Ustaz. Amin. Mudah-mudahan ada waktu untuk sama-sama ketemu lagi. Insya Allah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, ini akhir dari perjumpaan kita. Semoga Bapak Ibu yang saat ini sedang sahur, mendekati imsak, Allah mudahkan dalam beribadah, Allah terima amal ibadahnya, Allah mudahkan semuanya. Dan di ujung ini kita sama-sama berdoa. Silakan Bapak Ibu berdoa di masing-masing ya. Hajatnya sampaikan. Semoga Allah memampukan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Agus Santo dengan Ustaz Salim Nur. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.